Halo, shalom kepada semua jemaah. Selamat petang kepada Anda semua. Saya ingin mengajak Anda semua untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada petang hari ini dalam kitab Yesaya bab yang ke-32 ayat yang kedua. Dan mereka masing-masing akan seperti tempat perteduhan terhadap angin dan tempat perlindungan terhadap angin ribut, seperti aliran-aliran air di tempat kering, seperti naungan batu yang besar di tanah yang tandus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, petang hari ini kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bukalah hati kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kuatkanlah kami untuk melakukan firman Tuhan ini di dalam kehidupan kami, supaya firman Tuhan ini akan tertanam di dalam hidup kami dan berbuah lebat. Pimpinlah kami ketika kami mendengar firman-Mu, biarlah Tuhan sendiri yang mengurapi kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Amin. Nah, saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada petang hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan yang kita sudah baca sebentar tadi dalam Yesaya bab 32 ayat 2, saya memberi satu tema untuk renungan kita bersama pada petang hari ini, yaitu Yesus sungai pada tempat yang kering. Nah, saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, salah satu ungkapan yang menarik dalam ayat ini ialah aliran-aliran air di tempat kering. Siapakah yang dimaksudkan dengan aliran air di tempat yang kering ini? Nah, saudara-saudara, yang dimaksudkan itu ialah Yesus Kristus yang mengungkapkan dirinya sebagai aliran air kehidupan kepada perempuan Samaria di perigi Yakub. Ini kita boleh melihat di dalam Yohanes bab yang 4 ayat 13 hingga 14. Nah, saudara-saudari yang sekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesuslah sungai pada tempat yang kering. Saudara-saudara, ada dua poin yang kita mau belajar pada petang hari ini. Yang pertama, Yesus sungai pada tempat kering membuktikan bahwa Dialah sumber hidup kita. Ya, saudara-saudara, kita melihat di mana ada air, di situ ada kehidupan. Karena air sama dengan kehidupan. Berbagai cara Yesus mengungkapkan dirinya sebagai sumber kehidupan. Dia menyatakan dirinya bahwa dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Kita boleh melihat di dalam Yohanes bab yang ke-14 ayat 6. Dia juga menyatakan, akulah roti hidup, Yohanes 6 ayat 35. Dia juga menyatakan, aku datang supaya mereka memperoleh hidup, Yohanes 10 ayat 10. Akulah kebangkitan dan hidup, Yohanes 11 ayat 25. Siapa percaya kepadaku, ia akan hidup, dalam Yohanes 14 ayat 15. Jadi jelas menyatakan kepada kita, saudara, bahwa Yesuslah sumber kehidupan. Di dalam Dia ada kehidupan, ya. Sungguh pun di dalam kehidupan kita dipenuhi dengan kekeringan, ya. Tetapi karena Dia, maka kita akan mendapat hidup. Inilah yang dikatakan Yesus sungai pada tempat yang kering. Memang sangat susah kita menemukan sungai di tempat yang kering. Dan memang tidak ada air. Susah sekali air sungai berada di tempat yang
kering. Tetapi Yesus adalah air sungai itu. Ini menyatakan bahwa dialah sumber itu. Dia boleh mewujudkan sungai di dalam kekeringan. Dan ini menyatakan kepada kita bahwa dialah sumber kehidupan itu. Dialah sumber air itu. Sehingga dia boleh memberikan menurut apa yang dia kehendaki. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara, ialah Yesus sungai pada tempat kering membuktikan bahwa dialah sumber kepuasan kita. Benarlah saudara, ada satu pujian yang menyatakan kepada kita bahwa kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih kemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Saudara-saudara, Yesus adalah sumber kepuasan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, dalam Amsal 30 ayat 16 menyatakan kepada kita bahwa jiwa manusia itu ibarat tanah kering yang tidak pernah puas menelan air. Nah, bayangkan saudara-saudari, ya, jiwa manusia itu diibaratkan tanah kering yang tidak pernah puas menelan air. Begitulah kehidupan kita, saudara. Dan itu berarti, saudara, kepuasan kita itu hanya ada pada Yesus Kristus. Karena dialah yang dapat memuaskan tanah kering itu. Dan kitalah tanah kering itu, ya. Dan Tuhan boleh memberikan kepuasan, boleh memberikan sungai di dalam kehidupan kita, boleh memberikan sumber kehidupan, ya. Saat tiada kehidupan, tetapi Dia boleh memberikan kehidupan, dan Yesuslah sumber kehidupan, sumber kepuasan kita, saudara, ya. Perempuan, kita boleh melihat, ya, bagaimana Yesuslah kepuasan kita itu. Ialah perempuan Samaria mendapat kepuasan, ya. Selama ini mereka mendapatkan air dari perigi Yakub untuk mendapatkan air. Tetapi pada waktu mereka, perempuan Samaria ini bertemu dengan Yesus Kristus yang adalah sumber air, maka dia dipuaskan. Bukan sahaja dia, tetapi dia telah menjadi penginjil, ya, memberitakan Injil kepada bangsanya untuk mengenal Yesus Kristus. Dan kita boleh melihat, ya, di mana Zakius, ya, yang adalah pemungut cukai, ketika dia bertemu dengan Tuhan Yesus, dia rasa dipuaskan, ya. Dia rasa dipuaskan sehingga dia mengalami kasih dan mengalami pertobatan, ya, sehingga dia menyatakan apa yang kuperas selama ini akan kukembalikan, dan dia akan memberikan sebagian daripada miliknya kepada Tuhan. Saudara-saudara yang sekasih dalam Tuhan Yesus, tiap orang yang memiliki persoalan yang membuat jiwanya kering, Yesuslah air yang memuaskan. Tiap orang yang memiliki persoalan yang membuat jiwanya kering, Yesuslah air yang memuaskan. Oke? Seperti dalam Matius 11 ayat 28. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Ataupun aku akan memberikan kepuasan kepadamu. Saudara-saudara, ini menyatakan kepada kita bahwa di dalam Dia ada kepuasan, di dalam Dia ada ketenangan, di dalam Dia ada kekuatan, di dalam Dia ada sukacita, dan di dalam Dia ada damai sejahtera. Saudara-saudara, jika pada hari ini kita merasa pergumulan, masalah hidup, masalah beban berat, tekanan hidup, berarti benarlah Alkitab mengatakan bahwa jiwa manusia ibarat tanah kering yang tidak pernah puas menelan air. Jadi kepuasan kita itu, kekuatan kita itu bukan daripada dunia ini. Ini berarti bahwa hanya Yesuslah yang mampu mengatasi
mampu menjawab setiap pergumulan, permasalahan hidup kita. Jadi ingatlah bahwa Yesuslah sungai pada tempat yang kering, tempat kehidupan kita yang kering, sehingga Yesuslah yang memberi kehidupan dan kepuasan dalam jiwa kita. Ini menyatakan kepada kita bahwa sungguh kita sebagai orang percaya tidak boleh terpisah daripada Yesus Kristus, dan harus hidup di dalamnya untuk menikmati sungai ataupun air hidup daripadanya. Biarlah firman Tuhan ini, saudara, akan mendorong, akan menguatkan kita supaya kita lebih sungguh di dalam Dia, lebih sungguh dan lebih dekat, dan biarlah kita hidup di dalam kasih Tuhan. Semoga Tuhan memberkati kita.